menjelaskan tentang mampu menciptakan proses perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama yaitu karakter peduli lingkungan. Nah, menurut Sujatmoko, peduli lingkungan adalah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan alam demi masa depan. Selanjutnya ini adalah bentuk medianya, terdapat papan menjaga lingkungan. Nah, sebelahnya yaitu kotak gambar yang bertuliskan angka. Alat dan bahan yaitu gunting, cutter, double tip, dan kertas karton, paspin, dan gabus. Kemudian cara pembuatannya yaitu yang pertama membuat papan yang akan dijadikan untuk media tempel dengan gabus, menggunakan gabus. Yang kedua yaitu membuat kotak kartu. Yang pertama gunting kertas karton, kemudian bentuk guntingan kertas karton tadi menjadi kotak seperti surat yang nantinya akan dimasukkan oleh gambar. Kemudian metode pengaplikasiannya dalam pembelajaran anak kelas 3 bab 2 kebersihan lingkungan, subbab memelihara lingkungan. Nah, peserta didik diminta untuk membentuk lingkaran yang nantinya mereka diminta untuk menyanyikan lagu kebersihan lingkungan. Misalnya bangun tidur terus mandi, seperti itu. Nah, nantinya peserta didik itu akan diberikan bola. Nah, bola akan berputar sesuai dengan lagu. Jika lagu itu berhenti kepada siswa A, maka siswa A akan diminta untuk memilih kotak surat yang terdapat angka. Misalnya memilih angka 1, itu gambarnya apa, nanti ditempelkan termasuk ke menjaga lingkungan atau merusak lingkungan, seperti itu. Kemudian tujuan dari penerapan media ini yaitu untuk mengajarkan kepada siswa untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu karakter cinta tanah air. Menurut Yulianda, ialah perasaan cinta terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Bentuk medianya yaitu papan spin yang terdapat lambang Pancasila dan juga pertanyaan dan materi. Alat dan bahannya yaitu gunting, lem, jarum, gabus, kardus, dan kertas karton. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Siapkan gabus berbentuk persegi panjang, gunting kardus berbentuk lingkaran yang nantinya akan digaris
sendiri dengan tanggung jawab dan keberanian segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dan melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, di sini kami menggunakan media berupa self steering. Self steering ini gambar telur ceplok itu. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu kertas, prin, gunting, serokan. Serokan ini opsional, bisa pakai apa aja. Lalu laptop untuk mengedit dan pulpen. Nah, langkah pembuatannya pertama itu kita download terlebih dahulu gambarnya, entah itu dari Google atau Pinterest. Lalu kita masukkan ke Word, edit menjadi beberapa telur sesuai kebutuhan. Lalu kemudian di-print, kemudian gunting sesuai bentuk telur ceploknya tadi. Kemudian di balik gambarnya tadi dituliskan satu soal yang berbeda-beda setiap siswanya. Nah, pengimplementasian dalam pembelajaran media ini dapat digunakan pada semua materi dan mata pelajaran. Jadi, setiap siswa itu akan maju ke depan untuk menyerok satu telur ceplok. Nah, setiap telur ceploknya ini memiliki satu pertanyaan yang berbeda-beda dengan temannya. Tujuannya itu untuk menanamkan karakter mandiri pada siswa dan juga siswa itu mampu untuk menjawab pertanyaan sendiri tanpa bantuan dari teman ataupun guru, sehingga mereka itu sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yaitu karakter kreatif. Menurut Mustari 2014-73, karakter kreatif merupakan pemikiran yang dapat menemukan hal-hal atau cara baru yang berbeda dan mampu mengembangkan ide atau gagasan yang memiliki nilai tambah. Media yang kami gunakan yaitu berupa Create Your Hand. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu styrofoam, cutter, dan ATM. Alat tulis menulis. Langkah pembuatannya, yang pertama siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian garisi terlebih dahulu styrofoamnya itu agar ukurannya seragam, sekitar 40 kali 60 cm. Lalu potong styrofoamnya tadi sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, pengimplementasiannya itu media ini dapat digunakan pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD, materi proses terjadinya hujan, dan juga dapat digunakan pada siswa kelas 6 mata pelajaran seni budaya, materi membuat proyek. Pada pertemuan sebelumnya, siswa telah dibagi ke dalam kelompok dan diinformasikan bahwa pada pertemuan selanjutnya guru itu akan menyediakan berupa media berupa styrofoam yang akan digunakan siswa untuk menuangkan ide atau kreasi mereka dengan tema proses terjadinya hujan untuk IPA dan membuat moral atau poster untuk seni budaya. Lalu dan juga murid juga dibebaskan membawa bahan tambahan untuk mendukung kreasi mereka. Tujuannya itu untuk menanamkan karakter kreatif pada siswa agar siswa dapat mengekspresikan ide-ide mereka dan menciptakan sesuatu yang baru dari ide-ide mereka itu, dan juga untuk mengembangkan kreativitas mereka. Karakter selanjutnya yaitu menghargai prestasi. Menurut Jurnal Pemikiran dan Perkembangan SD, menghargai prestasi merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Dan di sini kami menggunakan media berupa dompet koin. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bahan vinil, print, stiker, dan laptop. Stiker koin. Langkah pembuatannya itu yang pertama tentukan ukuran media terlebih dahulu sekitar 50 kali 150 cm. Kemudian buat desain media di Canva, tambahkan elemen sesuai yang dibutuhkan, lalu simpan dan cetak. Kemudian beri stiker koin yang dapat ditempel, ukurannya itu sekitar 3 kali 3 cm. Nah, itulah pengimplementasian dalam pembelajarannya itu media ini bisa digunakan pada semua materi mata pelajaran dan materi. Murid yang mendapatkan nilai 100 dengan mengerjakan tugasnya sendiri dapat menempelkan koin di dompet koin tersebut. Selama 1 semester, murid yang memiliki koin terbanyak akan mendapatkan reward berupa rencana spesial. Nah, tujuannya itu untuk menghargai usaha dan juga prestasi siswa. Hal ini tidak hanya akan menciptakan rasa dihargai di antara siswa, tetapi juga berfungsi sebagai motivasi dan juga menyadarkan siswa akan pentingnya menghargai prestasi, sehingga menimbulkan proses pembelajaran yang positif. Selanjutnya yaitu
juga pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan dirinya sendiri. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yaitu kami menggunakan media berupa video animasi, dan alat dan yang diperlukan yaitu laptop. Pembuatannya yang pertama itu kita menentukan tema dan juga naskahnya terlebih dahulu. Kita menentukan tema, akan membuat tema video animasi seperti apa, lalu kita membuat naskah, alur ceritanya itu akan seperti apa. Kemudian proses editing ini kita bisa menggunakan aplikasi Animaker. Yang pertama kita membuat gambarnya terlebih dahulu, kemudian kita gunakan animasi agar elemen tersebut bergerak, kemudian transisi menggabungkan antara adegan-adegannya, lalu ditambahkan suara dan kemudian diekspor, disimpan. Pengimplementasian dalam pembelajarannya, media ini dapat digunakan pada siswa kelas 5 pada mata pelajaran Pancasila, materi keberagaman budaya. Dapat juga digunakan pada siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI. Video animasi ini tuh membantu siswa untuk memahami konsep toleransi secara visual dan juga melalui elemen interaktif. Setelah itu siswa diajak untuk dapat terlibat aktif dalam diskusi mengenai toleransi. Kemudian setelah itu siswa itu diminta untuk mencari nih pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, lalu mereka mencatatnya dan dibacakan ke depan kelas. Tujuannya itu untuk menanamkan karakter toleransi pada siswa agar mereka itu dapat memahami berbagai agama dan juga kepercayaan di masyarakat, serta pentingnya saling menghormati. Melalui video animasi ini juga siswa diajak untuk melihat dan menerima perbedaan budaya dan tradisi di lingkungan mereka dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Bella. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Okta. Silakan Mbak Okta. Terima kasih Mbak Bella. Terus selanjutnya ini karakter membaca. Nah, menurut oleh Sari 2013, gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Nah, untuk perencanaan dari penerapan gemar membaca pada pembelajaran siswa, yaitu kita menggunakan papan pencapaian membaca. Ini dikonsep untuk memuat daftar buku yang sudah dicapai atau diselesaikan peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi dalam membaca dan suatu kebiasaan sesuai kelasnya dari fase A dan juga fase B. Nah, kita untuk menerapkan karakter ini kita menggunakan metode. Metode ini yakni mengenai menata sebagai pandangan kepada siswa seperti apa konsep dari gemar membaca dan juga gemar membaca itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah mengenal konsep media. Nah, kita sebagai pendidik itu menjelaskan terlebih dahulu konsep media pembelajaran ini tuh nantinya seperti apa alurnya. Lalu yang ketiga adalah penerapannya. Kita sebagai pendidik akan memerintahkan untuk siswanya melakukan mengimplementasikan media tersebut dalam pembelajaran sekolah dasar. Yang terakhir adalah sebuah pembiasaan. Nah, pembiasaan ini gunanya untuk siswa dapat menciptakan karakter gemar membaca ini pada kehidupannya secara biasa, secara kebiasaan, bukan karena tekanan atau apapun itu. Selanjutnya ini adalah bentuk visual dari media pembelajarannya. Untuk fase A, kita akan menyesuaikan tingkat kemampuannya. Nah, pada kurikulum Merdeka, yaitu kelas 1 pembelajaran bahasa Indonesia pada bab membaca dan menulis permulaan, ini saya rasa cocok untuk menggunakan media ini karena siswa pada fase A ini akan mempunyai rasa untuk menerapkan media pembelajaran yang sudah disediakan pendidiknya. Jadi saya rasa ini cocok untuk diterapkan pada fase A. Untuk fase B-nya itu siswa
menyiapkan kertas buffalo. Kertas buffalo itu nanti kita akan lakukan pemotongan sesuai dengan ukuran yang sama, nanti diberikan kepada siswa untuk menuliskan judul atau materi apa yang sudah ia baca, entah itu dari fase A dan juga fase B. Lalu hasil tersebut nanti akan ditempelkan pada papan yang sudah disediakan oleh pendidik dengan menggunakan paku Pimes. Selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran ini. Tujuannya yaitu yang pertama adalah mengembangkan literasi pada siswa. Nah, untuk pengembangan literasi itu juga nantinya akan dapat diterapkan di jenjang selanjutnya, pasti akan bermanfaat. Yang kedua adalah membangun minat membaca sejak dini. Yang ketiga adalah mendukung profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat adalah memperkuat keterampilan kognitif. Selanjutnya adalah karakter rasa ingin tahu. Menurut Widianto 2013, karakter rasa ingin tahu yakni adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu apa yang ia dengar, apa yang ia pelajari, dan apa yang ia lihat. Nah, untuk penerapan karakter rasa ingin tahu ini kita menggunakan strateginya yakni adalah pembelajaran berbasis penemuan, discovery learning. Nah, menurut Jerome Bruner, siswa ini diberi kebebasan untuk bereksplor dan menemukan sesuatu untuk dipecahkan atau analisa sesuai perintah pendidik sediakan. Jadi kita membebaskan untuk peserta didik itu mengeksplor apa yang ia dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, lalu media pembelajaran yang kita terapkan ini adalah papan eksplorasi. Media ini adalah berupa sebuah papan yang tersedia beberapa kolom yang nantinya akan dilakukan pengisian oleh peserta didik. Nah, pengisiannya ini tuh sudah ditentukan oleh pendidik. Jadi ada arahannya, bukan hanya semata siswa mengisi. Secara visualisasi media pembelajarannya itu seperti ini. Nah, cara penerapannya itu adalah guru menjelaskan sistematik dari media pembelajaran ini terlebih dahulu kepada siswa agar siswa itu tidak salah langkah dalam melakukan penerapan karakter tersebut. Lalu yang kedua adalah guru menyiapkan sebuah papan kecil yang sudah tertera di database seperti yang sudah divisualkan pada PowerPoint ya. Nah, ini terdiri dari nama siswa yang ditemukan dan juga analisa. Yang ketiga adalah siswa mulai melakukan aksi sesuai arahan dari guru. Untuk media pembelajaran tersebut, cara pembuatannya yaitu dengan alat dan bahan papan tulis kecil, spidol hitam besar, lalu penggaris besar, paku dan palu. Nah, alat-alatnya itu yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Alat bahannya yang sudah tertera pada PowerPoint. Yang kedua adalah pembuatan tabel dan desainnya papan. Jadi papan tersebut, papan tulis kecil itu tadi, kita sebagai pendidik akan mendesain tabel-tabelnya menggunakan penggaris dan juga spidol hitam dan melakukan pengisiannya juga, yaitu nama yang ditemukan dan juga analisa. Nah, yang ketiga adalah pemasangan papan. Untuk pemasangan papan kita menggunakan paku dan juga palu, jadi tertempel pada dinding. Selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran ini diterapkan pada siswa sekolah dasar. Yang pertama adalah mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Jadi misalnya ya, apabila di mapel itu ada IPAS, jadi IPAS kan mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, apa yang mereka temukan, apa yang ia lihat, apa yang ia juga berinteraksi pada lingkungannya itu akan dapat digunakan pengisian pada tabel tersebut. Jadi tabel itu tidak berubah hanya benda, mungkin di sana benda juga itu bisa. Nanti akan dilakukan analisa pada peserta didik tersebut. Nah, lalu kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi siswa akan dibiasakan juga untuk berpikir kritis. Selain menerapkan rasa ingin tahu, siswa juga harus berpikir kritis. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, tadi kan ada anak-anak itu kita disuruh menganalisa. Nah, kita juga dapat menumbuhkan siswa itu lebih percaya atas apa yang dia analisa, apa yang dia temukan. Tidak harus sama dengan temannya. Nah, yang keempat adalah meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar.
Selanjutnya, ini adalah karakter cinta damai. Menurut Sari 2013, karakter cinta damai ini adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran kita. Nah, untuk penerapan karakter cinta damai ini, kita menggunakan metode menurut teori Kohlberg-L 1984, yaitu pengenalan, penerapan, pembiasaan, dan juga evaluasi. Media pembelajaran ini kita menggunakan kartu aksi. Kartu aksi itu berupa kartu yang menjelaskan atau merincikan sebuah tindakan, peristiwa, atau ilustrasi yang menunjukkan nilai cinta damai. Jadi tadi kan metodenya ada 4 ya. Untuk pengenalan, kita sebagai pendidik itu menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik atas konsep media pembelajaran. Lalu untuk penerapannya, karena sudah dijelaskan, jadi kita mulai melakukannya, bukan hanya sebatas teori tapi ada aksinya. Yang ketiga adalah pembiasaannya. Jadi media pembelajaran ini kita gunakan mungkin minimal dalam 1 minggu itu ada 1 kali pertemuan untuk menggunakan media pembelajaran ini yang bernilai karakter cinta damai. Lalu yang keempat adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini nantinya akan berguna bagi peserta didik dan juga pendidik atas efektivitas dari karakter ini, apakah berhasil atau mungkin ada kelemahannya. Itu akan menjadi evaluasi. Nah, untuk contoh media kartu aksi itu kita contohkan ya, ini saling menghargai. Misalnya Syafir dan Feni itu mempunyai pendapat yang berbeda. Mereka memilih untuk mendiskusikan lebih dalam agar untuk menciptakan suasana yang damai tanpa ada kesinggungan. Meskipun ada perbedaan, tapi berusaha untuk mendiskusikan untuk mendapatkan jawaban atau titik terangnya. Untuk visualisasi dari media pembelajaran cinta damai jadi seperti ini yang sudah tertera di PowerPoint. Nah, kartu aksi ini nanti akan diacak, lalu siswa akan disuruh mulai memilih karena sudah diajak. Kalian pasti pernah kan bermain kartu seperti apa. Nah, nanti siswa tersebut itu mendapatkan peristiwa atau ilustrasi atau kejadian apa. Nah, nantinya itu akan mulai dibaca, mulai didiskusikan. Nantinya akan dilanjutkan dengan praktek di hadapan teman-teman atau di lingkungan sekolahnya. Lama-lama untuk pembuatan media pembelajaran ini, alat bahannya yaitu kertas karton, terus spidol, gunting. Spidolnya itu ada berwarna ataupun normal warna hitam itu tidak masalah. Lalu gambar cetak ini opsional, tapi mungkin bisa digunakan untuk menarik. Lalu menggaris. Nah, langkah-langkahnya itu siapkan alat bahan. Yang kedua adalah pemotongan kertas untuk kartu. Jadi kita menyesuaikan kartu tersebut ukurannya secara sama. Yang ketiga adalah pembuatan desain kartu. Nah, sesuai yang saya katakan, mungkin bisa di desain ini kita menambahkan gambar cetak. Meskipun itu opsional, tapi kan bisa membuat ketertarikan, apalagi di fase A. Mungkin bisa mendorong siswa itu juga nanti berpikir, oh ini apa ya? Oh ini seperti ini sebagai pandangannya. Lalu yang keempat, penulisan isi atau pengembangan kartu. Jadi untuk fase A kita sebagai pendidik itu mengisikan terlebih dahulu kejadian-kejadian yang bernilai cinta damai. Nah, untuk fase B kita menerapkannya ada 2 pilihan, yaitu seperti di fase A atau mereka sendiri yang mengisikan kejadian apa yang menurut mereka itu menciptakan karakter nilai cinta damai. Tujuan dari media pembelajaran cinta damai itu yaitu yang pertama adalah membangun kesadaran sosial. Jadi bukan semata secara individu, kita dapat menerapkannya di kehidupan sosial. Kan kita pasti adanya interaksi antara sesama manusia kan. Nah itu kan semaksimal mungkin kita harus menciptakan suasana yang damai, tentram, tidak ada keribuan atau pertengkaran. Yang kedua adalah mendorong sikap
positif. Nah, sikap positif ini nanti akan berguna bagi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Selanjutnya adalah karakter bersahabat atau komunikatif. Menurut Widianto 2013, bersahabat atau komunikatif yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, untuk metode kita menggunakan menurut DB yaitu metode refleksi. Jadi kita itu dapat menjadikan bagian penting dari pembelajaran ini untuk membantu siswa memahami pengalaman mereka. Nah, tujuannya itu untuk mendorong mereka dalam mengungkapkan perasaan, menghargai peran teman, dan interaksi yang secara positif terhadap interaksinya dengan sesama makhluk hidup atau manusia. Nah, untuk media pembelajarannya kita menggunakan lembar harian teman. Lembar harian teman ini adalah sebuah buku atau lembar yang akan terus bergantian sesama peserta didik dalam menuliskan kesan dan pesan apa yang sudah terjadi dalam pembelajaran yang berlangsung. Jadi bukan hanya kepada satu atau dua orang, tapi bergantian secara keseluruhan kelas. Lalu yang kedua, lalu selanjutnya ini adalah visualisasi dari media pembelajaran karakter bersahabat atau komunikatif. Nah, media pembelajaran ini dapat dilakukan di setiap selesai mata pelajaran untuk sebagai ungkapan perasaan sesama teman. Pastikan kalau kita di kelas harus melakukan mata pelajaran pasti adanya interaksi antara teman. Nah, itu kita dapat menggunakan media ini sebagai mereka pesan-pesan apa yang mereka sudah lakukan kepada teman tersebut. Itu kan kalau anak-anak kan dikasih kesan-kesan itu pasti merasa kayak butterfly, bahagia kalau kesannya itu bernilai positif. Jadi ini dapat digunakan di karakter bersahabat atau komunikatif. Untuk langkah-langkah pembuatan medianya, yaitu alat bahannya adalah kertas HVS berwarna, spidol kecil berwarna, penggaris, dan stiker dekorasi. Stikernya itu opsional, tapi mungkin bisa berguna. Langkah-langkahnya yaitu siapkan alat berbahan. Yang kedua adalah desain kertas HVS. Jadi kita melakukan pemotongan kertas terlebih dahulu dengan ukuran yang sama. Nah, kertasnya kan berwarna, bukan hanya satu warna. Itu untuk menciptakan ketertarikan pada peserta didik. Yang ketiga adalah penulisan format atau identitas siswa. Jadi formatnya itu kalau di fase A mungkin kita harus menuliskannya terlebih dahulu, mungkin dari identitas, nama, kelas, dan juga nomor absen. Biasanya seperti itu kan kalau di fase A, kelas 1 sampai 3. Nah, untuk fase B itu mungkin kita bisa menuliskannya atau mereka sendiri yang menuliskannya sesuai dengan apa yang mereka desain pikiran mereka sendiri secara bebas. Nah, untuk yang keempat adalah penggaris. Penggaris ini sebagai alat untuk garis. Jadi kertas HVS kan kalau berwarna itu tidak ada garis pembatas huruf ya. Nah, kita sebagai peserta pendidik itu harus menyiapkan tersebut karena biasanya ada anak itu nggak bisa nulis kalau nggak ada pembatasnya. Jadi kita gunakan penggaris kita yang melakukan tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Mbak Okta. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Syafril. Silakan Mas Syafril. Ini ke materi terakhir ya teman-teman. Silakan Mas Syafril. Oke, selanjutnya itu pada tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Sani dan Widianto yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara dan Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk media yang dalam membentuk karakter tanggung jawab di sini yaitu papan komitmen harian. Papan komitmen harian ini adalah tempat di mana siswa bisa membuat komitmen untuk
seperti misalnya hari ini saya akan berdoa sebelum makan, atau juga bisa seperti sebelum saya berangkat sekolah saya akan melakukan olahraga, atau juga bisa setelah pulang sekolah saya bersalaman kepada guru pengajar. Nah, di sini paparan ini dilakukan setiap hari pada awal pelajaran atau mungkin akhir pelajaran. Untuk alat dan bahan dalam membuat media tersebut yaitu papan tulis kecil, bisa seperti ukuran 60 kali 75 cm. Yang kedua yaitu sticky notes atau kertas kecil. Terus yang ketiga yaitu spidol berwarna. Lanjut ke langkah pembuatan. Jadi langkah pembuatan yang pertama yaitu siapkan dulu alat atau bahan medianya. Yang kedua yaitu desain papan semenarik mungkin. Jadi desain papan di sini yaitu untuk membuat siswa tertarik terhadap media tersebut. Yang ketiga, rancang tata letak. Nah, rancang tata letak itu di papan tersebut diberikan ruang seperti setiap kotak siswa, ruang komitmen setiap siswa. Yang keempat yaitu menjelaskan kepada siswa ya. Di sini sebelum memulai penerapan media di sini yaitu guru harus menjelaskan apa itu papan komitmen harian. Nah, implementasi dalam pembelajaran. Media ini bisa digunakan dalam pembelajaran apapun. Contohnya pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada bab gaya hidup sehat. Nah, di sini siswa bisa berkomitmen untuk membawa makanan sehat dan senam pada pagi hari. Tujuan dari penerapan media papan komitmen harian yaitu membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab sehari-hari, memotivasi siswa dalam menerapkan tanggung jawab, meningkatkan kepercayaan diri saat berhasil menyelesaikan tanggung jawab. Lanjut yaitu karakter semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan menurut Sari dan Widianto pada tahun 2013 yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Di sini yaitu untuk membantu semangat kebangsaan terdapat sebuah metode pembelajaran 1 hari menjadi pahlawan. Nah, di sini siswa diminta untuk memilih seorang pahlawan nasional dan siswa diminta dalam sehari untuk melakukan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai pahlawan tersebut seperti membantu sesama. Implementasi pembelajaran untuk melakukan metode tersebut yaitu pada kelas 4 bab 6 tentang kepahlawanan dan patriotisme. Sebelum masuk ke bab ini, siswa diberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa pertemuan akan datang ada metode pembelajaran 1 hari menjadi pahlawan. Untuk tujuan dari metode pembelajaran 1 hari menjadi pahlawan yaitu meningkatkan kesadaran nasionalisme, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter dan etika. Lanjut ke karakter jujur yaitu karakter jujur menurut Sari dan Widianto yaitu upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Nah, untuk media dalam membentuk karakter jujur yaitu kartu nilai kejujuran. Nah, kartu nilai kejujuran di sini
media untuk menentukan terjujur di sini yaitu kartunya dari kejujuran. Nah, di sini terdapat di kartunya dari kejujuran yaitu jika teman kalian menyertai apa yang akan kalian lakukan. Nah, di sini siswa diberikan sebuah kartu yang berisi situasi untuk menguji kejujuran mereka. Nah, di sini sebelum melakukan penerapan, siswa dibuat beberapa kelompok. Untuk alat dan bahan yaitu kertas karton berwarna, alat tulis seperti spidol, pensil, dan gunting. Langkah pembuatan. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong kartu dengan ukuran yang seragam. 3. Desain kartu. Satu sisi berupa gambar yang menarik, di sisi lain berisi tindakan yang mencerminkan kejujuran. Nah, seperti yang di visual tadi. Implementasi pembelajaran. Pada mata pelajaran PKN pada bab yang membahas nilai Pancasila, etika dan moralitas. Mata pelajaran PAI pada kelas 5 bab cita-citaku menjadi anak soleh, sebab orang jujur disayang Allah. Tujuan dari media untuk membentuk karakter jujur yaitu untuk mendorong perilaku jujur dari berbagai situasi, menciptakan lingkungan yang mendukung nilai kejujuran dan saling percaya. Oke, karakter selanjutnya yaitu religius. Religius menurut Sari dan Widianto yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Jadi media di sini yaitu sebuah buku harian, di mana buku harian di sini siswa diminta untuk menempel tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh pada agama Islam, dan di sebelah tokohnya terdapat cerita pengalaman waktu memperjuangkan agama Islam. Untuk alat dan bahan yaitu buku tulis biasa. Yang kedua, kertas bergambar yang kedua yaitu kertas bergambar tokoh. Yang ketiga, gunting. Keempat, lem. Yang kelima, sabun buku. Langkah pembuatan. Yang pertama, mestinya yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, berikan sampul pada buku. Yang ketiga, gunting kertas bergambar sesuai garis. Untuk implementasi pembelajaran dalam media menurut karakter yaitu pada mata pelajaran PAI bab Aku Cinta Rasul dan bab Mari Berperilaku Terbudi. Tujuan dalam media membentuk media pembelajaran dalam membentuk karakter religius yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta dan hormat terhadap agama. Dengan menggunakan media ini, siswa dapat lebih mencintai dan menghormati ajaran agama serta memahami pentingnya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sama-sama Mas April. Oke, baik teman-teman, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 8. Nah, untuk itu mungkin ada yang mau didiskusikan dari teman-teman sekalian. Silakan monggo. Saran atau masukan ataupun pertanyaan silakan kita diskusikan bareng-bareng ya. Silakan
seperti itu penjumlahan dan pengurangan itu untuk kelas 1 dan 2 untuk yang media permainan. Mungkin ada lagi? Mungkin Mbak Feni mau menambahkan dari media pembelajaran yang tadi? Ya. Silakan yang lain. Ya Mas Faisal. Untuk Penny tadi ya, untuk karakter disiplin itu kan jika ada yang melanggar itu masih dikasih kesempatan. Nah seharusnya itu langsung saja cabut bintangnya karena selagi tidak apa namanya fisik itu tidak kumpul gitu, harusnya langsung dicabut aja. Kan ini masih dalam bentuk bintang, itu harusnya langsung cabut, jangan kasih kesempatan dua lagi. Itu penilai yang pernah. Kan ini kan masih anak SD, harusnya kan juga diberi kesempatan gitu loh. Karena masih ada anak kan belum pernah apa Indonesia kan udah biasa ya kadang-kadang berbuat kesalahan gitu. Jadi ya yang namanya guru kan harus memberi kesempatan ya, langsung di judge gitu. Oke, terima kasih. Mbak Feni mau menambahkan, memberi jalan tengah atau gimana? Enggak. Ya, Mbak Erika, Soalnya silakan. kan katanya Mbak Datu tadi anak kecil gimana Mbak? Terbiasa, sudah biasa mungkin sudah mengenal Tapi Mbak saya dari awal itu udah dilonggarkan, pasti akan Ya. dari muridnya sendiri itu pasti akan menentengkan gitu. Ya. Saya ada kesempatan lagi, saya ada kesempatan lagi lah. Jadi saya lebih setuju untuk pendapatnya Mas Faisal. Mas Faisal ya. Jadi jalan tengahnya di sini mungkin kalau misalkan nggak dikasih kesempatan itu ya maksudnya Faisal sama Mbak Erika nanti akan menjadi kebiasaan buruk pada anak-anak itu di usia yang selanjutnya seperti itu Mbak Datu. Bisa diterima Mbak Feni? Mungkin Mbak Feni mau menambahkan, silakan menambahkan pendapatnya Mbak Feni, komentarnya Mbak Feni tentang media pembelajaran ini. Mengenai media disiplin tadi ya, apabila kita melakukan tanpa kesempatan jika itu diterapkan pada fase A atau kelas 1 sampai 3, mungkin nanti anak-anak itu akan merasa ini sebuah tekanan bagi mereka. Kalau nggak ada kesempatan itu rasanya takutnya ya nanti malah justru mereka melakukan hal yang lebih tidak disiplin. Jadi kita sebagai pendidik juga harus menyesuaikan lingkungan di sekarang. Kebanyakan anak-anak tahu sendiri kan sekarang lagi booming-boomingnya anak-anak sedikit-sedikit guru kayak gini masuk di sekolah Iya. gitu kan. Jadi kita harus sesuaikan dulu. Mungkin kalau di fase B atau kelas 4 sampai 6 mungkin bisa diterapkan. Tapi kalau di fase anak-anak yang kelas 1 sampai 3 saya rasa kesempatan 2 kali itu boleh dilakukan. Terima kasih Mbak Okta. Izin menambah lagi. Nah, 2 kesempatan ini bukan semata-mata dia mendapatkan bintang ya, mendapatkan bintang terus dicoba, mendapatkan